Allah memerintahkan malaikat rahmatnya itu untuk turun di sepertiga terakhir malam. Ya, sepertiga terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, majelis ini tidak keluar kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sakit di antara kita, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada tanggal 14 Sya'ban ya. Maghrib kita sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. Yang kita tahu 15 Sya'ban adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Mungkin di waktu yang penuh barakah ini kita sedikit akan membahas tentang, ya, kita ambil momentum malam nisfu Sya'ban. Sedikit kita akan membahas tentang keistimewaan dan kemuliaan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Ini Al-Faqir ambil dari kitab Lataiful Ma'arif karangan daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di sini beliau, ya, qala al-muallif al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Di sini beliau mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sunan Ibnu Majah. Idza kana lailatul nisfi Sya'ban fagumu lailaha wa sumu naharaha. Fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Fa yaqul ala mustaghfirin fa aghfiralah. Ala mustarzikin fa arzuqah, ala mubtalin fa u'afiyah, ala kadza hatta yatlu al-fajr. Sini katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Ali karramallahu wajhah, jika di malam nisfu Sya'ban, jika engkau berada di malam nisfu Sya'ban, fagumu lailaha, kata Nabi, maka hidupkanlah malamnya. Wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya, di keesokan harinya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun, ya, di malam nisfu Sya'ban
li guru bisamsi ila sama'i dunya. Dimulai dari terbenamnya matahari. Ya, maksud Allah itu bukan Allah yang turun, tapi Allah memerintahkan malaikat rahmatnya. Ya, Allah memerintahkan malaikat rahmatnya untuk turun. Kemudian juga adakan sebuah hadis, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di 3 terakhir malam. Itu bukan berarti Allah turun, tapi Allah memerintahkan malaikat rahmatnya untuk turun ke sama'i dunya, ya, ke langit dunia. Ini biasanya kalau setiap malam, ya, Allah memerintahkan malaikat rahmatnya itu untuk turun di 1/3 terakhir malam. Ya, 1/3 terakhir. Akan tetapi di malam nisfu Sya'ban ini dikatakan oleh Nabi yanzilu fiha li ghurubi syams. Allah Subhanahu wa taala turun, atau Allah merintahkan malaikat rahmatnya untuk turun dari mulai terbenamnya matahari. Dari mulai maghrib. Ya, dari mulai maghrib turun. Turunnya ke sama'i dunia, ke langit dunia. Fayaqul, kemudian mengatakan apa? Allah mengatakan, ala mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah yang minta ampun, saya akan ampuni dia. Di malam nisfu Sya'ban. Ala mustarzikin fa'arzuqah. Adakah yang minta rezeki, saya akan kasih rezeki, kata Allah. Ala mubtalin fa'u'afiyah. Adakah yang kena musibah, kena bala, saya akan afiahkan dia. Ala kadza hatta yatu al-fajr. Adakah yang ini, adakah yang itu, adakah ini, sampai terbitnya namanya waktu fajar. Nah, dimulai dari apa namanya, ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Makanya kita ambil kesempatan di malam nisfu Sya'ban, dimulai dari terbenamnya matahari dari maghrib sampai yang namanya terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Ya, makanya adat, ya, kebiasaan dari para salaf dan diikuti, ya, mayoritas yang ada di negeri kita di Indonesia, pada maghrib mereka berkumpul membaca Yasin sebanyak 3 kali. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini riwayat dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila saba'i dunya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Ya, ingat ya, arti Allah turun, Allah menurunkan malaikat rahmatnya. Fayaghfir li aktsar min adadi sya'ri ghanami kalb. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya sebanyak rambut ghanam, ya, kambing, dan juga kalb, anjing. Maksudnya nggak terhitung, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Ya. Obralan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Bahkan di hadis yang lain riwayat daripada Imam Ibn Majah dari Abi Musa al-Asy'ari, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yattali lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi. Dan di malam nisfu Sya'ban Allah ampuni semua makhluk. Allah ampuni semua hambanya. Illa, kecuali ada 2 golongan yang dikatakan oleh Nabi ini yang enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Jangan kita termasuk 2 golongan ini. Jangan kita termasuk dua golongan ini, enggak akan yang namanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Musyrikin. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik. Ya, yang percaya sama dukun, ya, sihir dan lain sebagainya, pokoknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Au musyahid, dan yang kedua orang yang saling bermusuhan sesama muslim lainnya. Ya, orang yang saling bermusuhan sama muslim lainnya. Orang ini, 2 golongan ini enggak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan pernah ya 2 minggu yang lalu kita bahas tentang
keutamaan bulan Sya'ban, ya kan? Di antaranya setiap hari Kamis Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya, ya, kecuali orang yang syirik dan orang yang makanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang mana antara dia dan saudaranya itu ada permusuhan, itu enggak dapat ampunan setiap hari Senin dan Kamis. Kata Nabi, diugal, Nabi mengatakan kepada orang yang bermusuhan itu, urku min hadaini hatta yastaliha, urku min hadaini hatta yastaliha. Tunggu, dia enggak akan mendapat ampunan dari Allah. Boleh dia dapat ampunan dari Allah hatta yastaliha, sampai keduanya itu berdamai. Kalau dia duanya itu masih bermusuhan, enggak berdamai, Allah enggak akan pandang dia dengan pandangan rahmatnya dan ampunannya. Ini sayang sekali, ya. Ini di malam nisfu Sya'ban begitu luar biasa ampunan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan sampai kita ini enggak mendapatkan yang namanya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan anna Sayyidina Aliyan alaihi salam kharaja lailatan nisfi min Sya'ban fa aktsarul khuruj fiha yanzur ila sama. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau di malam nisfu Sya'ban keluar dari rumahnya. Ya, fa aktsarul khuruj fiha, dan banyak keluar. Keluarnya buat ngapain? Yanzur ila sama, dia melihat ke langit. Ya, keluar dari rumahnya, keluar rumah, kemudian masuk lagi. Ya, keluar rumah, masuk lagi, sering, banyak sekali. Dan ketika keluar itu ngapain? Yanzur ila sama, melihat ke langit. Ya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, inna Daud alaihi salam kharaja dzata laila fi mithli hadhihi sa'ah fa nadhara ila sama. Kata Sayyidina Ali, sungguhnya Nabi Daud pernah keluar juga di malam ini, di malam nisfu Sya'ban. Fa nadhara ila sama, kemudian Nabi Daud banyak melihat ke langit. Fagal, ya, lalu Nabi Daud mengatakan apa? Inna hadhihi sa'ah ma da'allahu ahad illa ajabah. Tidaklah pada waktu ini seorang berdoa kepada Allah kecuali doanya akan diijabah. Wala saghfara ahadun fi hadhihi lailah illa ghafaralah. Dan tidaklah orang meminta ampun di malam ini kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yakun asyaran aw sahiran, selama dia itu tidak menyekutukan Allah, tidak itu bermain sihir dan lain sebagainya, enggak main dukun dan sebagainya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Ali berdoa, Allahumma rabb Daud ighfir liman da'aka fi hadhihi lailah wa liman istaghfaraka fiha. Ya Allah, Tuhannya Nabi Daud, ampunilah bagi orang yang berdoa di malam ini dan orang yang meminta ampun kepada Allah di malam ini. Boleh, ya, kita ittiba, ya, kita ikuti yang namanya Imam Ali dan juga Nabi Daud alaihissalam. Kita keluar, kita lihat tuh, kita baca istighfar, kita minta ampun, kita berdoa, ya, dengan kita ittiba dengan Nabi Allah, dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Imam Ali karramallahu wajhah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, doa-doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu yusahabbu ihyahuha jama'atan fil masjid. Di malam nisfu Sya'ban kita disunnahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban fil masajid, di masjid. Ya, habis maghrib, ya, kita baca Yasin sama-sama. Ini sama dia kita ihya, kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma. Yang mana Sayyidina Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir, ya, para salaf dan selain keduanya, yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Mereka memakai baju yang paling paling terbagus di malam nisfu Sya'ban. Wa yatabakharun, dan mereka membakar bukhur. Wa yaktahalun, dan mereka memakai celak mata.
wa yaqumun fil masjid lailatahum tilka, dan mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban di dalam masjid. Ya, para salaf, ya orang-orang saleh sebelum kita, termasuk Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, ya Luqman bin Amir dan Khalid bin Ma'dan dan para salaf-salaf lainnya, mereka itu menghidupkan yang namanya malam nisfu Sya'ban di dalam masjid. Mereka memakai baju yang paling terbagus, mereka memakai wangi-wangian, memakai bukhur, kemudian mereka bercelak dan lain sebagainya. Wa qad ruwiya an Umar bin Abdul Aziz annahu kataba ila amilihi ila al-Basrah. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia pernah menulis kepada pegawainya yang ada di Basrah, di Irak. Apa tulisan daripada Umar bin Abdul Aziz? Alaika bi arba' layal minas sanah. Hendaklah kamu hidupkan 4 malam dalam setahun. Fa innallaha yufarrig fihinna rahma ifraghan. Karena pada 4 malam itu dalam setahun Allah membanjirkan rahmatnya, benar-benar Allah mencurahkan rahmatnya. Yang pertama awalu lailah min Rajab. Yang pertama malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua walailatun nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga walailatul fitr, malam Idul Fitri. Dan yang keempat walailatul adha, malam Idul Adha. 4 malam. Ini Allah benar-benar banyak menurunkan rahmatnya. Bahkan juga Imam Ali diriwayatkan bahwasanya beliau kalau sudah 4 malam ini, beliau nggak bisa diganggu. Beliau fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, balaghana, telah sampai kepada kami riwayat, kata Imam Syafi'i, anna du'a yustajabu fi khamsi layal, bahwasanya doa itu diijabah oleh Allah di 5 malam. Ay la yuraddu doa, doa enggak akan ditolak di 5 malam. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Ya, doa kita enggak akan ditolak, diijabah oleh Allah. Yang kedua wal aidain, kedua dan ketiga berarti ya. Wa aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang keempat awalur Rajab, ya, malam pertama di bulan Rajab. Yang kelima wa nisfu Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ini 5 malam kata Imam Syafi'i, dan beliau mengatakan ada riwayat sampai kepada kami, riwayat hadis yang mengatakan bahwasanya 5 malam kalau kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Atha bin Yasar, Atha bin Yasar, ya, Al-Atha bin Yasar seorang tabi'in, beliau mengatakan ma min laila ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidaklah satu malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi urutan dalam setahun yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Setelah itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, cuman kan Lailatul Qadar kita nggak tahu tepat. Pokoknya ada di Ramadan aja. Tapi apakah dia awal Ramadan, tanggal 2, malam kedua, malam ketiga, kita nggak tahu. Atau 10 ganjil di 10 terakhir, kita nggak tahu. Tapi kalau nisfu Sya'ban kita tahu. Yakin. Yanzilullahu ta'ala ila sama'i dunya, Allah turun, ya, ke langit dunia, fayaghfir li ibadihi kullihim, dan Allah ampuni semua hamba-hamba yang di dalam nisfu Sya'ban, illa kecuali lil musyrikin, orang yang menyerukan Allah, au musyahin, orang yang saling bermusuhan sesama muslim, au qati'ur rahim, atau orang yang memutuskan tali silaturahmi, kata Atha ibn Yasar. Di 3 golongan kata beliau yang enggak akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Orang yang musyrik, orang yang saling bermusuhan sama muslim lainnya, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada sanak keluarganya. Ya, fayan bagi lil mu'min an yatafarrag fi tilka lailah li dzikrillah ta'ala wa du'ahi bi ghufrani dzunub wa syatril uyub
wa tafrijul kurub. Maka seyogianya, sepatutnya bagi orang yang beriman untuk memfokuskan di malam nisfu Sya'ban di zikrillah, untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah, wa du'ahi, dan banyak berdoa kepada Allah, dan bidughufrani dzunub, banyak minta ampun pada Allah, wasyatil uyub, minta doa supaya aib-aib ditutup oleh Allah, wa tafrijul kurub, supaya kesusahan-kesusahan dimudahkan oleh Allah, wa yuqaddim ala dzalika an-niyah, dindahulukan semuanya itu dengan kita niat dulu paling ya. Di malam ini kan besok malam nisfu Sya'ban, kita niat insyaallah malam nisfu Sya'ban saya akan hidupkan dengan zikir kepada Allah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan insyaallah saya akan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat di malam nisfu Sya'ban. Fa innallaha ta'ala yatub fiha ala man yatub, karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya bagi orang yang bertaubat. Ya, kita ambil momentum di malam nisfu Sya'ban. Ini Imam Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan al-balid, orang yang bodoh, yaitu apa? Man yada'ul munasabat tamurru baina yadayhi sudah. Orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan momentum-momentum yang mana momentum tersebut lewat di hadapan dia dengan sia-sia sudah. Ada munasabat nih, ada momentum malam nisfu Sya'ban, cuman kita enggak gunain malam nisfu Sya'ban dengan sebenar-benarnya. Walam ya'mal fiha bima yunasibuha minal khairat wa ta'at, dan dia tidak beramal di waktu-waktu munasabah tersebut minal khairat, dari kebaikan-kebaikan, wa ta'at, dan taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilewatin begitu aja. Ini kata Imam Qais atau Muhammad bin Al-Maliki al-balid, termasuk orang yang bodoh. Kita kan kalau lagi ada diskon banyak, wah ini sayang nih kalau kita nggak belanja, ini lagi diskonnya banyak ini. Begitu juga kalau lagi 3 malam nisfu Sya'ban, ini banyak sekali Allah mengampuni hamba-hambanya. Makanya bodoh kalau kita nggak ambil ini ampunan Allah. Dengan apa? Dengan kita taat kepada Allah, dengan kita baca istighfar kepada Allah, dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi dari golongan orang yang syirik, orang yang musyahin, orang yang saling bermusuhan sama muslim lainnya, dan orang yang qati'ur rahim, dan memutuskan tali silaturahmi. Waqad wasafallahu ta'ala al-mu'minina umuman, dan Allah mensifati orang-orang mukmin dengan Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, yang mana mereka itu datang setelah mereka itu mengatakan apa? Rabbana fil lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah jadikan di hati-hati kami ini ghillan lil ladzina amanu, ghillan lil ladzina amanu, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Allah mensifati mukmin begitu. Mensifati mukmin kalau mereka itu berdoa minta ampun, dan juga orang-orang yang telah mendahului dia supaya diampuni. Sedangkan orang-orang yang hidup jangan ada di hatinya itu ghil, jangan ada di hatinya itu benci dan dengki. Jadi Allah mensifati mukmin seperti itu dalam Al-Qur'an. Kalau kita benar mukmin yang sejati, ini apa yang Allah katakan, Allah sifati, yaitu apa? Kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Dan sedangkan ada mukmin yang hidup, kita jangan ada rasa ghil, jangan kita ada rasa benci dan dengki terhadap mukmin sedikit pun. Nah, sebagaimana diriwayatkan ada ini hadis yang masyhur, ada satu ketika Nabi lagi duduk dengan para sahabatnya, lalu Nabi mengatakan, yatla alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kalian sekarang seorang calon penghuni surga.
seorang calon penghuni surga. Kemudian datang orang tersebut. Ya. Orangnya biasa aja. Dia habis wudu basah, bahkan air wudunya itu masih nempel di jenggotnya. Kemudian sendalnya itu taruh di tangannya. Ya. Kemudian dia duduk. Keesokan harinya ketika Nabi masih duduk dengan para sahabatnya, lalu Nabi katakan lagi, yatla alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian sekarang seorang calon penghuni surga. Yang datang dia lagi. Kemudian di hari yang ketiga Nabi katakan lagi, yatla alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian sekarang seorang calon penghuni surga. Yang datang dia lagi. Sampai 3 hari Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia itu calon penghuni surga. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini ya penasaran ini orang istimewanya apa ini? Kelebihannya apa ini? Amalannya apa ini? Kok bisa sampai Nabi mengatakan bahwasanya dia itu calon penghuni surga, sampai Nabi mengatakan 3 hari betul-betul. Sampai Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu tinggal di rumah dia dan nginep 3 hari. Ya, bertamu dan nginep di rumah dia 3 hari. Semata-mata untuk apa? Untuk pengen tahu nih amal apa, ya, kelebihannya apa ini, supaya diikutin dan supaya juga ingin calon penghuni surga. Dia lihat di hari pertama biasa aja. Bahkan sholatnya, ya, bangunnya subuh lagi. Ya, bangunnya subuh. Udah habis subuh langsung bangun, langsung ini nggak ada tahajudnya, nggak ada amal-amal yang lain yang nggak ada kelebihannya. Ya. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga juga begitu. Ya, sampai Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini katanya kada ahtagiru, hampir saja ya saya ini meremehkan amalnya. Ya, tapi saya nggak berani meremehkan karena Nabi yang mengatakan bahwasanya dia adalah calon penghuni surga. Kalau dilihat umumnya ini nggak ada kelebihannya. Ya, nggak ada kelebihan. Akhirnya, ya, sebelum daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu pamit, dia tanya, sebenarnya saya ini nginep di sini ini pengen tahu kelebihan daripada amal kamu, karena Nabi mengatakan kamu adalah calon penghuni surga. Ya. Lalu orang ini mengatakan, ya, yang kau lihat yaitu, ya, huwa matar, yang kamu lihat yaitu amal saya. Illa, kecuali anni abitu wa laysa fi qalbi syai'un ala ahadin minal muslimin. Tidaklah saya tidur kecuali di hati saya ini bersih, gak akan ada rasa dengki dan benci kepada muslim. Ya, itu. Saya dari pagi lihat ini, saya bangun tidur, adakah saya menyakiti muslimin? Kalau ada, saya minta maaf. Kalau ada orang yang menyakiti saya maafin dia. Saya udah hilangkan rasa benci dan dengki kepada muslim. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, bihadza balag ma balag. Sebab ini, ya, sampai kedudukan yang tinggi. Engkau sampai kedudukan yang dikatakan oleh Nabi, engkau adalah calon penghuni surga. Karena nggak ada hatinya itu rasa benci dan dengki. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya, ayun nasi afdal, ya Rasulullah, manusia apa yang paling afdal? Orang bagaimana yang paling afdal? Kata Nabi, kullu makhmumil qalbi sadukil lisan. Kullu makhmumil qalbi sadukil lisan. Lalu kata para sahabat Nabi, qalu sadukul lisan na'rifu. Kalau sadukul lisan yang jujur, lisan yang baik, kita tahu. Fama makhmumul qalbi, kalau makhmumul qalbi itu apa ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, makhmumul qalbi adalah huwa tagiyu an-nagiyu alladzi la itsma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Yang dikatakan makhmumul qalb adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih, hati yang enggak ada rasa membangkang, hati yang enggak ada rasa dengki, hati yang enggak ada rasa yang namanya iri, hasud dan lain sebagainya.
bersih hati. Ya, hatinya bersih. Itu mahmumul qalb. Lisannya jujur, yang paling afdal. Ya, kalau dia berkata benar, enggak pernah bohong, dan hatinya bersih. Ya, enggak suudzon sama orang. Ya, enggak ada rasa dengki, enggak ada rasa benci. Ini adalah afdalun nas. Paling afdalnya orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'du salaf. Sebagian salaf mengatakan afdalul a'mal salamatus sudur wa sakhawatun nufus. Paling afdalnya amal adalah hati yang bersih. Ya. Dan jiwa yang yang dermawan. Wan nasiha lil ummah, dan dia menasihatkan untuk ummah. Wa bihadhil hisal, dengan 3 perkara ini balagh man balagh, maka dia akan sampai kedudukan derajat yang tinggi. Hati bersih, ya. La bikathratil ijtihad fi shaum wa shalah. Bukan karena sebab dia itu banyaknya puasa dan banyaknya salat. Kalau dia banyak puasa sunnah, banyak salat sunnah, tapi hatinya kotor, hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan iri, ya, tidak akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sedikit puasa sunnahnya, sedikit puasa salat sunnahnya, tapi dia hatinya bersih. Ya, hatinya enggak ada rasa benci, enggak ada rasa dengki sama muslim, enggak ada permusuhan sama muslim, ya, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma dia salat, dia puasa, ya, dia banyak zikir, dia banyak taat, tapi kalau dia ada rasa bermusuhan sama muslim, dia dengki, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan turunkan rahmat untuk dia. Arba'atun mahrumun minal maghfirah. 4 golongan yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan. Al-aqli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wa musyahin, orang yang saling bermusuhan sama muslim lainnya. Dan yang keempat, mudminul khamri, orang yang selalu minum minuman keras. 4 golongan itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa di bulan Sa'ban ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, berkahi keluarga kita. Mudah-mudahan besok di nisfu Sa'ban kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu, dipanjangkan oleh Allah dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dan keluarga kita diberikan kehidupan yang barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, keluarga kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah, mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan predikat itqu minan nar, dibebaskan dari belenggu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubathu insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qdarafna wa annana fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wasur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعا من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.